Selanjutnya materi yang kedua yaitu SOP persemaian asal mata tunas dan asal anakan talas. Yang akan menyampaikan yaitu Dewi dan Ibu Siti Aisyah atau Sasak. Mangga dipersilakan Neng Sasak sama Dewi. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Sukma Aji Kurniasi. Waalaikumsalam. Biasanya, ya Bapak Ibu bilang saya Sasak ya. Ini saya akan menjelaskan bagaimana pembibitan talas melalui anakan. Nanti dibantu oleh Teh Dewi untuk penjelasan pembibitan talas melalui mata tunas seperti itu ya. Nah, pembibitan tanaman itu memang sangat penting ya Ibu Bapak, karena pembibitan tanaman di sini proses penyediaan bahan tanam yang berasal dari benih ini merupakan langkah awal bagaimana keberhasilan dari proses budidaya selanjutnya. Jadi proses pembibitan merupakan hal yang utama yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, kita akan melakukan pembibitan talas semir Sumedang. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu karakteristiknya mungkin karena di sini saya mendapatkan pengalaman juga dari Bapak Ibu petani dan juga dari Ibu Tuti sebagai pihak dari SPMA, kemudian dari Pak Wawan dan juga Ibu Ima dan Bu Mia terkait bagaimana talas semir dengan karakteristiknya. Gitu. Nah, untuk karakteristiknya mungkin ya, ini talas semir itu sendiri merupakan talas khas Sumedang. Itu mungkin untuk secara konsumen itu sangat kita ketahui sekali kalau misalkan talas semir itu memiliki rasa yang legit, kemudian untuk harganya memang di sini lebih terjangkau gitu ya. Terus dari segi umbi sendiri, talas semir itu memiliki bentuk umbi yang bulat dibandingkan dengan talas pada umumnya yang suka kita lihat mungkin talas Pratama. Kemudian umbi maksimum berukuran 8 kilo, umbi berwarna putih dengan kulit umbi berwarna merah. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya karena ini pengalaman pertama saya untuk menggarap pembibitan talas semir gitu ya. Nah, dan yang paling menarik adalah daya simpannya itu cukup panjang, yaitu bisa sampai 1 bulan lebih gitu. Nah, selanjutnya ada alat bahan yang digunakan. Nah, metodenya sendiri juga yang nanti akan dijelaskan yaitu pembibitan talas dengan anakan langsung yang saya akan jelaskan, dan nanti selanjutnya ada Teh Dewi itu akan menjelaskan persemaian mata tunas dari umbi talas. Gitu ya. Selanjutnya dari alat bahan yang digunakan sendiri untuk pemeliharaan emrat, kemudian sebetulnya ada sprayer kecil ya. Ini ada anakan talas semir, media tanam, pupuk bokasi untuk menambah nutrisi pada saat pembibitan, polybag ukuran 30x20. Sebetulnya ini opsional kalau misalkan ingin sampai 5-7 bulan pada saat pemindahan itu bisa lebih besar lagi ya. Kemudian kita melakukan pengendalian secara preventif menggunakan fungisida. Ini mohon maaf bisa juga digunakan hormon pertumbuhan gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembibitan talas semir ini tentunya dari syarat tumbuh itu sendiri gitu ya. Dari ketinggian optimal itu di 250 sampai 1300 mdpl. Kalau di sini ada petani yang dari luhur mungkin ya, itu ketinggiannya kira-kira itu yang paling optimal gitu ya, segitu. Kemudian curah hujannya 1000 mm per tahun dan juga suhu optimalnya di 21 sampai 27. Cahayanya yang dibutuhkan yaitu minimal di 60% seperti itu. Untuk caranya sendiri ini kita bisa menggunakan media yang seperti dilihat ini ada media yang sudah jadi ya, bisa dibeli. Cuman kalau misalkan untuk tanah pun itu tidak apa-apa, yang penting tanahnya bisa dijemur terlebih dahulu selama 1 hari, kemudian bisa digunakan untuk proses pembibitan. Selanjutnya, media itu sendiri dimasukkan ke dalam polybag, dibuat lubang tanam dan dimasukkan bibit talasnya itu sendiri. Gitu. Kalau misalkan bibit talasnya bisa digunakan itu di 20-30 cm,
tergantung dari kebutuhan yang ada gitu ya. Karena memang ternyata sulit sekali untuk mencari anakan talas gitu ya. Kalau misalkan pratama kan itu banyak sekali ya, bisa lebih dari 15 bahkan. Kalau misalkan talas semir itu kurang dari 15 itu, bahkan paling cuman berapa gitu, 5 dari 4 atau 5 dari 1, itu pun jarang sekali gitu ya. Nah, pemeliharaan bibit ini yang paling penting karena pada umumnya saya lihat juga beberapa biasanya bibit yang digunakan itu cuma ditanam sudah selesai gitu, tapi tidak dilakukan pengendalian hama penyakit secara preventif, itu atau kita sebut sebagai pengendalian hama melalui pencegahan dengan penggunaan yang pertama dari syarat tumbuh yang disesuaikan, yang kedua bisa dengan menggunakan bahan kimia seperti itu. Selanjutnya ini ada hasil dari pembibitan anakan talas. Karena tadi saya menyebutkan bahwa cahaya yang dibutuhkan yang paling optimal itu minimal 60%. Saya coba di screen house ini kurang lebih sekitar 30 atau 40% cahayanya, dan memang pertumbuhannya secara pertumbuhan itu lebih lambat. Namun ini ada kelebihannya di mana hama dan penyakitnya itu lebih bisa terkendali karena kan untuk screen house sendiri mereka sudah ada pelindung atau net sehingga tanamannya itu lebih terlindungi. Tapi tetap dilakukan pencegahan untuk budidaya pada saat budidaya dengan menggunakan adaditan atau bisa juga dengan pestisida yang biasa ibu bapak aplikasikan gitu. Yang penting kita paham bahwa budidaya ini apa saja yang akan menjadi permasalahan. Biasanya kan itu di busuk daun sama di busuk batang. Kemudian untuk hamanya, hama ulat dan juga lalat nanti untuk mata tunas seperti itu. Selanjutnya ini saya juga punya yang untuk hasil pembibitan di lapangan. Nah, ini hasil pembibitan talas, anakan talas itu di Karasak ya. Ini punya Bapak Ustadz Saiful. Jadi saya juga menyarankan untuk dicoba di lapangan, dan ini untuk intensitas cahayanya sendiri 60-80%, dan naungannya sangat sedikit sekali ya, ini hanya ada pohon yang menaungi saja gitu ya. Jadi memang secara kondisi di lapangan memang ini di luar ya, jadi terbuka sekali, dan lihat pertumbuhannya itu memang sangat bagus ketika di lapangan seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan ya untuk tahapan pembibitan atau persemaian mata tunas ubi talas oleh Teh Raden Dewi Anggreni. Dipersilakan Teh. Ya, jadi terima kasih untuk Teh Sasak. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pembibitan dari mata tunas ubi talas. Dan untuk alat dan bahannya sendiri di sini tidak jauh berbeda dengan pembibitan dari anakan tadi, hanya saja ada tambahan sendok koktail dan juga baki untuk menyimpan bibit dari mata tunas talas itu sendiri, dan juga untuk mengambil mata tunas dari talasnya. Di sini juga kami menggunakan sekam padi dan sabut kelapa untuk media di polybag-nya dan di bakinya gitu. Nah, tapi ada juga tambahan yaitu kertas koran, dan kertas koran itu nanti akan digunakan untuk tahap awal saat menumbuhkan bibit dari mata tunas itu sendiri gitu. Nah, cara kerjanya di sini bisa dibilang cukup sederhana ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan dan juga melakukan seleksi induk dari umbi talas yang sehat dan berukuran besar gitu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu memang punya induk yang resisten terhadap penyakit gitu, itu juga bisa digunakan untuk ke metode ini gitu. Nah, terus yang kedua, setelah menyiapkan alat dan bahan, Bapak dan Ibu bisa mengambil bagian kulit yang terdapat mata tunasnya dengan menggunakan sendok koktail tadi gitu. Nah, selanjutnya
di situ ketebalannya itu harus diperhatikan. Untuk ketebalannya sekitar 3-5 mm dan diameternya itu berkisar antara 3-5 cm. Nah, jika sudah diambil semuanya, semua mata tunas dari umbi talasnya itu bisa dicelupkan ke hormon pertumbuhan. Nah, setelah itu, di hormon pertumbuhan yang digunakan ini sebaiknya dibaca dulu anjuran dosisnya gitu, jangan sampai kelebihan ataupun kekurangan dosis. Nah, setelah itu siapkan baki yang tadi, siapkan baki dan juga kertas koran, kemudian semprotkan air ke kertas koran tersebut, dan simpan mata tunas tadi di atas koran, disusun. Kemudian pastikan mata tunasnya itu menghadap ke atas gitu, jangan menghadap ke bawah, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, setelah itu, setelah mata tunasnya itu tumbuh sekitar 3-5 cm, tadi bisa dipindahkan ke baki yang selanjutnya yang sudah berisi media tanam berupa kokopit. Gitu. Nah, ini hasil dari persemaian mata tunas ubi talas. Jadi yang pertama ini di hari pertama. Nah, ini sekitar tanggal 30 Juni ketika itu. Kemudian ini hasil dari seminggu pertama. Di situ sudah mulai terlihat ada benih-benih yang akan tumbuh. Dan ini sudah di minggu kedua. Dan di situ sudah ada sekitar 2 atau 3 sentian gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pengendalian hama penyakit ini, seperti yang tadi sudah disampaikan di alat dan bahan, gitu, ada ditan, kemudian ada juga rizotin. Kalau ditan ini fungsinya untuk mencegah hama berupa jamur gitu ya. Dan ini warnanya itu kuning keabu-abuan, dapat disuspensikan atau dilarutkan ke dalam air dan kemudian disemprotkan kepada tanaman. Nah, kedua itu ada rizotin. Kalau rizotin ini lebih ke serangga atau hama penyakit gitu ya. Ini juga sama, dapat dilarutkan ke air dan dapat membasmi hama seperti ulat krosi dan juga ulat daun kubis. Nah, kesimpulannya dari SOP pembibitan talasemir ini, yang pertama itu jadi penggunaan media pertumbuhan harus sesuai, dan juga kita harus memperhatikan faktor keberhasilan dalam proses pembibitan ini. Kalau tadi kata Teh Siti itu ada cahaya, kemudian ketinggian, dan lain sebagainya. Mungkin musim pun berpengaruh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian harus dilakukan penyiraman dan disesuaikan dengan syarat tumbuh talasemir itu sendiri. Karena itu akan sangat berperan terhadap laju pertumbuhan tanaman, juga terhadap ketahanan hama dan penyakitnya. Dan yang terakhir itu untuk pengendalian hama penyakit dan bibit tanaman talas, itu kalau di talas ini adalah pengendalian preventif atau pencegahan gitu. Jadi untuk mengurangi resiko serangan hama penyakit saat budidaya, maka tadi diperlukan pestisida dan juga fungisida gitu. Sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Neng Dewi dan Neng Sasa.